Kita tidak intervensi dengan terlalu banyak minuman keras, rokok, dan segala macam. Badan itu akan sehat. Ekonomi juga demikian. Kalau tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak menguntungkan ke arah kesehatan ekonomi, ya ekonomi itu akan rusak. Ini sangat keren loh, Bapak Prabowo buka-bukaan siapa jati diri sebenarnya. Bapak Prabowo menyampaikan dia bukanlah ekonom yang handal, tapi dia adalah militer, seorang prajurit perang loh, seorang mantan jenderal dari Indonesia. Gimana pidato Bapak Prabowo yang menggelegar dan membikin siapa saja yang mendengarnya bakal gemeteran? Langsung aja kita simak video sama-sama. Tapi sebelum kita ke videonya, yang baru mampir di channel ini tolong bantu subscribe dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang sudah, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga dipermudah segala urusan dan dipermudah jalan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita ke video ya. Check it out. Oke. Jadi saya terus terang aja kalau di bidang ekonomi, ya, di bidang bisnis, I'm still a player in the old economy. Dalam arti basics. Basic yang saya pelajari dari pemahaman sejarah ekonomi yang saya dapat adalah beberapa ajaran filosofis. Ya. Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Karena saya seorang mantan jenderal, urusan saya adalah perang. Iya, perang ya. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Dari yang saya fahami dari sejarah perang, hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Benar. Nearly all war is about resources. Sekarang kita lihat perang di Gaza. What is it about? Is it about a Jewish state or this or that? It is about land. It is about land. Satu kawasan bumi diperebutkan oleh dua bangsa yang berbeda. Dan kalau kita buka sejarah pemikiran ekonomi, kita belajar Adam Smith, Ricardo, itu salah satu fundamental di situ. Ajarannya adalah the only real wealth is land. The only real wealth is land. Dan kenapa? Dari land we get resources. Above the ground, on the ground, and below the ground. Below the ground, banyak mineral, dalam bumi, energi, ya, BBM, etc., etc. On the ground, pangan. Above the ground, pangan. So, pendekatan saya dalam bidang ekonomi dan kenegaraan adalah basics, dasar. Tapi kalau kita lihat fundamentals, what are the fundamentals? The fundamentals of Indonesia, ada hal-hal yang sangat mendasar. Benar, ketidakpastian global, benar. Ketegangan geopolitik, benar. Perang di mana-mana, benar. Bagaimana kita sikapi? Bagaimana kita sikapi? Dengan hal-hal seperti itu timbul ketidakpastian. Tapi saya melihat ada hal-hal fundamental yang merupakan sesuatu, in my opinion, karunia, blessing luar biasa bagi bangsa Indonesia.
Benar ya. Bahasa Indonesia bahasa kaya loh ya. Adalah our size. We are a big nation. We are nearly 300 million people. Kita kuasai kawasan yang sangat luas. Ya. Tanah dan air yang sangat luas. Dan di tanah dan air itu resources kita luar biasa. Benar. Resources kita luar biasa. Dan ya, kita negara besar, begitu banyak perbedaan. Kita adalah bangsa yang majemuk. Kita multi agama, multi ras, multi suku, multi budaya, multi bahasa. Tapi kita juga bersyukur, kita ada blessing. Kita punya founding fathers yang brilliant. Oke. Bayangkan founding fathers kita. Dari sebelum kita berdiri sebagai negara, pendiri-pendiri bangsa kita yang usianya masih sangat muda pada saat itu, mereka dengan visi yang luar biasa, mereka memilih bahasa kebangsaan, bahasa persatuan yang bukan bahasa mayoritas. Benar loh ya, Bapak Prabowo di sini tegas banget ya, kalau dia bukan ekonom handal, tapi dia ada seorang militer yang dia tahu adalah perang dan perang. Tapi kepemahaman Bapak Prabowo dari ekonomi ini, dia menganut filosofi loh ya, itu sangatlah mendasar sekali dari perekonomian. Dan juga Bapak Prabowo di sini menegaskan memang negara kita tuh negara kaya loh ya, di dalam lautnya, di dalam tanahnya, di atas tanahnya itu sangatlah banyak sekali sumber-sumber daya alam yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat loh ya. Bapak Prabowo di sini ingin sekali menggali kekayaan Indonesia untuk mensejahterakan rakyat loh ya, tanah air Indonesia. Dan juga menyinggung pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah gugur dahulu, Lur. Bapak Prabowo sangatlah menghormati itu, Lur, ya, karena dari pemikiran-pemikiran para pahlawan Indonesia yang terdahulu terbentuklah sebuah negara yang berdaulat, adil dan makmur seperti Indonesia, Lur, ya. Dan juga Bapak Prabowo tidak sama sekali menghilangkan itu semua dari sejarah. Sejarah memang adalah sesuatu yang bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih kuat lagi, Lur, karena pemahaman sejarah itu sangatlah luar biasa, Lur, ya. Bagaimana Indonesia terlahir dan bagaimana Indonesia diperjuangkan dan juga sampai saat ini, Lur, ya. Bapak Prabowo sangat luar biasa. Dia tidak memandang, walaupun dia mantan militer, tapi dia tidak mau dipandang sendiri karena memang banyak sekali pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah membangun Indonesia sebagai bangsa saat ini, Lur, ya. Berdiri di berbagai suku bangsa, bahasa, dan juga wilayah-wilayah yang luar biasa. Inilah Indonesia, luar biasa banget pidato Presiden Prabowo di sini. Kita lanjut. Coba tunjukkan kasus di negara lain. Hampir tidak ada. Founding fathers kita 1928 memilih bahasa minoritas. Bahasa dari Riau, suku Melayu, sebagai bahasa kebangsaan, bukan bahasa mayoritas. Kalau demokrasi berarti mayoritas. The rule of the majority, itu arti demokrasi ala Barat. Tapi ala kita, budaya kita mengerti. Kita terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak ras, kita harus mempersatukan. Benar. Satu, brilliance of our founding fathers. Ini sekarang yang memperkuat kita. This big nation, fourth largest in the world, third largest democracy. Bahasa kebangsaan bukan bahasa mayoritas. Dan sudah diterima sebagai official language di PBB. UNESCO sudah menerima bahasa Indonesia sebagai an official language. Keren ya. Yang kedua, founding fathers kita juga memilih suatu falsafah negara, Pancasila. Pancasila mempersatukan. Benar.
dengan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, ini kearifan. Beberapa negara di sekitar kita dalam undang-undang dasarnya menetapkan agama mayoritas sebagai agama resmi. Founding Fathers kita tidak. Founding Fathers dan dengan kebesaran pemimpin-pemimpin agama mayoritas, waktu itu pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah, mereka yang akhirnya mengambil keputusan menerima Pancasila, dan akhirnya Pancasila bisa diterima di seluruh Nusantara. Ini jelaskan karena inilah sesuatu karunia kita. We have a lot of resources, we have potensi yang luar biasa, we have fundamental yang sangat luar biasa. Tapi kita ada tantangan tadi. Tapi tantangan kita ternyata mampu diatasi oleh pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang, dan kita patut bersyukur. Tadi ada peta konflik kita bersyukur sudah berapa dasawarsa Indonesia tidak terlibat dengan konflik dengan bangsa lain. Benar Lur ya. Di sini Indonesia kalau pengen maju haruslah bermanut kepada Pancasila Lur ya, karena itu adalah dasar negara yang harus pemimpin atau pemimpin negara Indonesia ini harus patuhi dan juga harus dilaksanakan. Kalau misalnya 5 dari negara Pancasila itu dilaksanakan oleh seorang pemimpin Indonesia sebagai presiden, insya Allah Indonesia akan makmur ya. Tidak ada lagi kemiskinan dan ketimpangan dari masyarakat di Indonesia. Bapak Prabowo benar sekali di sini Lur. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai beragam suku dan budaya Lur ya. Dan bila dipersatukan itu akan menjadi sangat luar biasa yang negara-negara lain tidak mempunyainya Lur. Hanya Indonesia yang punya seperti itu Lur. Beragam agama, suku dan budaya. Dan juga Bapak Prabowo di sini menyinggung Muhammadiyah yang waktu itu mendukung terbitnya Pancasila Lur ya. Karena memang dari agama sendiri Pancasila adalah berdasarkan yang dikutip oleh pembuatnya dari Al-Quran sendiri Lur ya, menjadi sebuah 5 dasar negara kita yang sampai sekarang ini masih dipergunakan. Itulah kekuatan Indonesia yang sebenarnya Lur. Kita lanjut. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Kita ada masalah sama Singapura. Kita ada masalah sama Vietnam. Kita ada masalah sama Tiongkok. Sedikit di lautan itu, ya bukan sedikit, cukup besar perairan di economic zone kita. Tapi dengan cara kita atasi dengan negosiasi. Kita atasi dengan pendekatan persahabatan. We want to be good neighbors. Politik kita adalah politik tidak mau punya musuh. Politik kita adalah politik non-blok, bebas aktif, dan itu yang harus kita pertahankan. Itu yang harus kita teruskan. Indonesia bernavigasi di antara batu-batu karang. Di antara konflik-konflik ini, Indonesia bersahabat sama Tiongkok, bersahabat sama Amerika, bersahabat sama Rusia, bersahabat sama semua negara yang kita bisa lakukan. Tapi Lur ya, walaupun di sini Bapak Prabowo menegaskan Indonesia adalah negara bersahabat Lur, dengan siapapun Indonesia akan selalu bersahabat. Bila di sini ada bila kalau menurut gue Lur, bila mereka tidak macam-macam dengan Indonesia dan tidak mengusik kedamaian di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara damai dan negara bersahabat. Tapi jangan sekali-kali mengasali atau mencari masalah dengan bangsa Indonesia, karena kalau negara-negara lain mencari masalah dengan Indonesia, konsekuensinya bakalan ribet Lur ya. Seperti yang kita lihat di negara Bahrain yang telah melecehkan bangsa Indonesia kita waktu di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2006 Lur ya. Sampai sekarang sudah berapa hari berlalu atau berapa minggu berlalu, bangsa Indonesia tetap mengecam warga Bahrain Lur ya. Karena itu Indonesia adalah bangsa persatuan dan kesatuan
yang ingin selalu damai dengan negara manapun, tapi jangan sekali-kali diasali. Bangsa Indonesia bakal marah. Kita lanjut. Keren. Oke. Ini pertama. Jadi saya optimis nanti dalam berbagai kasus Indonesia nanti bisa muncul justru sebagai pihak yang diterima oleh pihak-pihak yang mungkin sedang tegang. We will be accepted by many parties in any conflict. Contoh, berapa kasus yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, Lebanon, biasanya Israel menolak pasukan PBB yang berasal dari negara Muslim. Biasanya mereka tolak. Di Lebanon, mereka tidak tolak Indonesia. Bayangkan. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas Muslim, tapi netral, tidak berpihak, tidak ekstrem, bisa fair terhadap semua. Saya optimis di saat-saat yang akan datang kita akan melihat Indonesia muncul sebagai suatu faktor pendamai, faktor mediasi yang sangat baik. Jadi saya teruskan bahwa dengan fundamental itu ada lagi fundamental yang membawa saya sangat optimis. Kekayaan kita luar biasa. Jadi sebagai pengusaha saya kira kita concern, kita sadar bahwa ada ajaran-ajaran kebenaran sejarah. Yang satu yang kita harus pegang teguh, ajaran dari sejarah, there can be no prosperity without peace. Tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Benar. Ini sangat fundamental. Ini ilmu dagang yang paling elementer. Tidak bisa ibu-ibu ke pasar jualan kalau ada kekacauan, kalau ada kerusuhan, kalau ada ketidakstabilan. Saya kira kita menyadari itu semua. Jadi hubungan antara stabilitas dengan kemakmuran sangat erat, sehingga siapapun yang mau mimpin bangsa ini harus tujuannya adalah selalu menjaga ketenangan, menjaga kesejukan, menjaga iklim perdamaian. Luar biasa lur ya, pidato Bapak Presiden kali ini memang sangat-sangat luar biasa bagi gua lur ya. Dari pengetahuan sejarah yang Bapak Prabowo umumkan dan juga dari pengakuan siapa jati diri sebenarnya, di sini banyak sekali poin-poin yang kita dapat lur ya, dari dasar negara Pancasila dan juga penggerak dan pembela negara Indonesia waktu berperang merebutkan negara Indonesia ini, dan juga sejarah-sejarah Indonesia itu adalah berbagai suku, budaya dan bahasa dan agama lur ya. Memang Indonesia itu adalah negara besar dan sumber dayanya sangat-sangat luar biasa kalau misalnya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, bakalan cukup semuanya lur. Dari sektor kehutanan, minyak bumi, timah, tembaga, maupun itu dari air, semua kita punya lur. Bangsa Indonesia ini bangsa besar. Mungkin ini adalah karunia Allah sendiri lur ya, untuk bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Dan jadi kalau misalnya ada seorang atau beberapa pejabat yang menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam Indonesia hanya untuk perutnya sendiri, itu sangatlah menjijikan kalau menurut gua lur ya. Karena di Undang-Undang Dasar sendiri sudah disebutkan kekayaan Indonesia, segenap kekayaan Indonesia harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu adalah dasar negara kita lur ya. Undang-Undang 45 dan juga Pancasila adalah
Bhinneka Tunggal Ika, Lur ya. Bila ada pejabat atau pemimpin negara kita yang menyeleweng dari itu, ya itulah pengkhianat bangsa, Lur ya. Mereka wajib dihukum atau dipecat sekalian dari negara, dari kepemimpinan mereka masing-masing. Kalau menurut kalian bagaimana, Lur, untuk video kali ini? Tolong tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.